kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, 22 hari sudah sejak masuk ruang ICU sebuah rumah sakit swasta di Jakarta karena menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio atau MDS. Kondisi terkini David Ozora dikabarkan mulai membaik. Perubahan menggembirakan, kondisi remaja berusia 15 tahun itu dibagikan ayah David, Jonathan Latumahina, di lewat media sosialnya. Dalam video pendek yang diunggah, terdengar ayah David membisikkan pesan pendek di telinga David sambil mengelus dahi putranya itu. Sementara itu, terlihat David sempat membuka matanya sesaat seraya ingin mengucapkan sesuatu. Dalam video yang diunggah tersebut, wajah David sudah terlihat mulai cerah dari hari-hari sebelumnya. Udah tenang, udah cerah ya sayang, ucap Jonathan sambil memperlihatkan kondisi David Ozora. Tak hanya itu, lewat sebuah wawancara pendek Jonathan yang diunggah di sosial media, ayah David mengabarkan kondisi putra tercintanya. Ayah David juga mengucapkan terima kasih atas doa dari masyarakat luas untuk kesembuhan putranya. Oh sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini David masih belum sadar, tapi sudah banyak progres untuk respon-respon pendengaran, penglihatan maupun respon geraknya sudah terus meningkat, dan kita tunggu sampai benar-benar sadar dan keluar dari ICU. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua, karena proses kesembuhan dan progres-progres yang dialami David ini nggak lepas dari dukungan doa dan semangat dari teman-teman semua. Terima kasih. Sementara itu, paman David, Rustam Hatala, juga mengungkapkan kondisi kesehatan keponakannya yang tengah dirawat di ruang ICU yang menunjukkan tanda-tanda positif seperti respon terhadap gerakan serta sedikit membuka mata meski belum dalam kondisi sadar sepenuhnya. Alhamdulillah kondisi David semakin hari semakin menunjukkan positif ya. Jadi ada perkembangan yang bagus. Tingkat kesadarannya juga sudah mulai meningkat terus. Jadi David itu tadi juga saya udah ngobrol sama keluarga di atas, udah cek juga kondisi David. Sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon. Cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar, tetapi belum mengenali. Kalau kita istilahkan tadi itu disampaikan belum ada kontak, sudah bisa membuka mata, iya sudah melihat tapi belum mengenal siapapun. Jadi dia nggak kenal, belum mengenali orang tuanya, jadi belum sadar sepenuhnya. Ada pesan nggak buat David? Ada pesan nggak buat David? Sudah bikin ini cepat sembuh ya adek. Hah? Cepat sembuh adek David. Cepat sembuh ya? Pasti, kami akan tetap kooperatif dengan proses ini, dan kami selalu juga mau sampaikan di kesempatan ini, seperti sebelum-sebelumnya kami masih terus mendoakan Ananda David untuk segera pulih, karena Ananda David menjadi yang korban di sini, dan kami turut prihatin dan menyampaikan dari pesan keluarga juga demikian. Selain itu, untuk proses kesembuhan memori David, pihak keluarga juga melakukan terapi lewat musik dengan memperdengarkan alunan sholawat dan musik metal yang diperdengarkan di telinga David yang menjadi kegemarannya selama ini.
Hal itu dilakukan pihak keluarga sebagai salah satu upaya agar kondisi David mengalami perubahan lebih baik. Untuk membantu responnya itu, jadi dia diputarkan musik yang suka dia dengar. Nah, jadi daftarnya itu kebetulan pamannya yang nyusun itu ada yang metal, ada bahkan ada sholawatnya. Jadi yang memang daftar-daftar yang suka dia dengar itu dokter minta untuk dibiasain aja. Jadi ada sholawat tapi ada metalnya juga gitu. Jadi beragam lah. Puji Tuhan, semoga progresnya semakin membaik ya. Amin. Berkati. Dan proses hukum bisa berjalan Seadil-adilnya, benar-benar seadil-adilnya. Siap. Iya, yang pasti kalau aku kan nggak punya kapasitas untuk ngomong yang lain-lain. Yang pasti hanya bisa memanjatkan doa buat David biar segera pulih, speedy recovery, bisa beraktivitas lagi tanpa kekurangan suatu apapun. Jonathan Latumahina mencoba berserah terkait kondisi anaknya yang masih terbaring lemas di ranjang rumah sakit pasca mengalami penganiayaan hingga koma. Merasa anaknya bakal alami kekurangan, cuitan Jonathan ayah David membuat netizen tersentuh. Dalam cuitannya, Jonathan berjanji akan ikhlas dan tetap menyayangi anaknya sepenuh hati. Jika nanti kamu divonis akan ada kekurangan, bagiku kamu tetap utuh seperti sebelumnya. Sementara itu terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David, pertengahan bulan Februari lalu, polisi sudah menggelar rekonstruksi kejadian penganiayaan tersebut. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan Mario sebagai pelaku penganiayaan dan S sebagai saksi. Sementara untuk pelaku AGH, polisi menggunakan peran pengganti. Kita akan mulai dengan adegan pertama. Joko dengan lutut di aspal seperti tadi. MDS. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Alhamdulillah saya kemarin di sana juga dari awal sampai selesai. Jadi bagi kami alhamdulillah hasil itu, rekonstruksi itu bisa menjelaskan dan membuka juga secara terang tentang peran masing-masing. Ada aturan mainnya, dia aturan undang-undang, sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik kemarin itu mereka sudah berpikir dan mengkaji secara matang. Sehingga terkait dengan AG anak ini diwakilkan oleh peran pengganti. Pada adu jontos mendingan adu ide, adu kreativitas, adu apa aja, adu karya, kan lebih bener ya daripada begitu-begitu nggak ada hasilnya. Hasilnya udah kelihatan kan di TV-TV, di media, keluarga susah. Tentu kita juga mengapresiasi ya kerja kepolisian, kemudian juga terutama kami dari pihak keluarga juga sangat apresiasi kepada teman-teman LBH GP Ansor ya, karena dari awal sampai sekarang kita itu menyerahkan untuk proses hukumnya ke LBH GP Ansor. Aku berdoa dan harapannya semoga baik-baik aja, David semoga diberikan perlakuan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Dan semangat David, cepat sembuh, lekas sembuh, mudah-mudahan nggak ada yang efek-efek di kemudian hari, jadi bisa kembali beraktivitas, sekolah, belajar. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut sontak menjadi sorotan masyarakat luas. Sejumlah pejabat penting pun turut buka suara terkait kasus yang menghebohkan dan di luar peri kemanusiaan itu. Saking geramnya dengan perilaku Mario yang menganiaya David dan AGH, warganet banyak yang menyindir perilaku Mario lewat meme-meme yang bertebaran di jagat maya. Dan untuk para pelaku semoga diberikan hukuman yang setimpal aja sih. Ya memang kejadian ini nggak enak ya, tapi ya harus kita terima dan mudah-mudahan bisa saling memaafkan walaupun proses hukumnya berjalan supaya menjadi contoh ya bahwa hal ini nggak harus terjadi. Kita semua bisa belajar hal yang baik dari cerita ini gitu, termasuk juga terima kasih untuk mengingatkan aku aku juga ibu, jadi bisa punya
pengingat gitu untuk sama-sama ngerangkul anak kita semua ya. Iya, kami sih berharap dengan hasil rekonstruksi itu kan bisa memaksimalkan penyidik untuk melihat dan membeda peran masing-masing orang dalam perkara ini. Sehingga kerja-kerja kepolisian, penyidik khususnya itu bisa membuat perkara ini lebih terang dan lebih cepat untuk dilimpahkan berkasnya. Tersangka S yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga harus bertanggung jawab terhadap perilakunya karena dia dengan sengaja begitu tega sudah melihat bahwa pelaku itu melakukan kekerasan baik itu yang sifatnya menginjak kepala, menendang perut dan sebagainya, tetapi masih tega merekam itu dan tidak melarang pelaku untuk menghentikan tindakannya, bahkan justru merekam itu secara baik dan sebagainya. Saya kira ini karena dia sudah berusia di atas 18 tahun, si pelaku diperkirakan 20 tahun dan tersangka baru inisial S itu 19, saya kira dia bisa dikenakan undang-undang kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun bahkan lebih dari itu. Sikap warganet tak hanya sampai di situ, tak hanya menyoroti tingkah laku Mario dan AGH, warganet juga terus memburu orang tua Mario yang kabarnya suka mengumbar gaya hidup mewah di sosial media. Dari beberapa unggahan di jagat maya, Ibu Mario Dandi dikabarkan hobi pamer koleksi tas branded internasional yang harganya ditaksir mencapai miliaran rupiah.